Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di materi komputer masyarakat. Hari ini kita membahas chapter pertama, yaitu tentang pengenalan komputer dan juga masyarakat. Nah, di sini kita mulai dari sejarahnya komputer gitu ya. Jadi ceritanya itu dimulai dari 5.000 tahun yang lalu di Cina. Hal ini ditandai dengan adanya abakus, yaitu sebuah alat sederhana untuk melakukan perhitungan, ya semacam pertambahan, perkalian, dan sebagainya. Biasanya alat ini digunakan untuk kegiatan perdagangan pada masa itu. Tapi sejarah komputer melalui abakus ini harus berakhir setelah ditemukan kertas di daratan Eropa. Walau begitu, sampai saat ini masih ada yang menggunakan sebatas untuk budaya aja. Nah, butuh sekitar 12 abad untuk penggantiannya, yaitu Pascal Line muncul. Penemuan peralatan ini adalah sejarah perkembangan komputer modern. Ditemukan oleh Blaise Pascal yang baru berusia 18 tahun saat menemukan kelebihan dari alat ini hanya mendapat melakukan penyubulan saja. Namun sejarah komputer dari Pascal Line kemudian dilanjutkan oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz yang modifikasinya hingga dapat melakukan perkalian. Tapi pada tahun 1820 barulah komputer dan sejarah-sejarah benar-benar berkembang setelah ditemukannya kalkulator mekanik yang dapat melakukan 4 aritmatika dasar. Kemudian 1812, Babbage, profesor matematika Inggris, juga mengawali sejarah perkembangan komputer dengan menemukan mesin diferensial berkekuatan tenaga uap. Tapi seolah tidak cukup, Babbage juga membuat komputer general purpose yang pertama dan disebut analytical engine. Pada masa itu, komputer dan sejarah tidak hanya dikuasai oleh Babbage saja. Tercatat sejumlah ilmuwan seperti Hermann Hollerith yang menerapkan kartu perforasi dan untuk melakukan perhitungan. Orang ini juga mendirikan tabulating machine company atau cikal bakal dari IBM. Pada saat Perang Dunia Kedua, banyak negara adu kekuatan termasuk dalam komputer. Ternyata perang tidak hanya menimbulkan sisi buruk saja, tapi juga berperan dalam sejarah perkembangan komputer. Contoh yang paling populer adalah Colossus, buatan Inggris yang dapat memecahkan kode rahasia Jerman. Tapi yang memiliki peran besar dari sejarah komputer adalah pemerintahan USA melalui Icahn tahun 1900 sampai 1973 membuat kalkulator elektronik menggunakan sinyal elektromagnetik. Di sini kita akan belajar tentang komputer. Jadi definisi dari komputer adalah sebuah mesin yang dapat diprogram untuk menerima input, memprosesnya menjadi informasi yang berguna, dan menyimpannya ke dalam sebuah tempat penyimpanan ataupun memori. Dan juga dapat diambil kembali bila mana diperlukan, dan juga ditampilkan ke dalam tampilan berupa output. Nah, klasifikasinya, komputer bisa digolongkan atau diklasifikasinya berdasarkan ukuran data atau kecepatan pengolahan serta tujuan secara khusus. Klasifikasinya ada superkomputer, ada komputer mainframe, mini komputer, personal komputer, dan juga notebook komputer, personal digital assistant ataupun tablet. Kemudian sejarah komputer. Nah, ini sejarahnya. Pertama itu Charles Babbage tadi ya, founding father. Dia menemukan mesin penghitung atau disebut juga dengan difference engine nomor 1 pada 1822. Kemudian Dr. John V. Atanasov dan juga Clifford Berry, dia menemukan penemuannya yaitu ABC Atanasov Berry Computer tahun 1937, yaitu melakukan penghitungan tambahan dan juga pengurangan. Kemudian Alan Turing, komputer khusus tentara Inggris pada tahun 1944. Howard Hathaway Aiken di Amerika menciptakan Mark I atau menghitung probabilitas, di mana komputernya masih beratnya 35 ton. Kemudian tahun 1945, Dr. John von Neumann melakukan konsep penyimpanan data pada komputer temuannya. Nah, terus kemudian tahun 1946, Dr. John Weich Mauchly dan juga J. Presper Eckert Jr. menemukan komputer skala besar pertama, yaitu Electronic Numerical Integration and Computer atau ENIAC dengan berat 30 ton. Dapat menghitung dan melakukan proses sederhana. Tahun 1951 di US Bureau of Census Universal Automatic Computer atau UNIVAC 1, Mauchly komputer komersial pertama. Kemudian tahun 1957 William Shockley dan John Burden serta Walter Brattain melakukan penelitian dan akhirnya menemukan yang dinamakan dengan transistor.
yang menjadi cikal bakal perkembangan komputer pada saat zaman itu hingga ke zaman sekarang. Nah, perkembangannya yang pertama pada generasi pertama atau generasi pertama komputer yaitu tahun 1946 sampai 1959, di mana komponen menggunakan tabung hampa, program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin, namun sudah menggunakan konsep storage program. Ukuran fisiknya besar, kapasitas penyimpanannya kecil, cepat panas, dan membutuhkan daya listrik yang besar. Proses operasinya juga sangat lambat. Nah, ini ya, pada tahun 1946 ini ditemukan ENIAC namanya, Electronic Numerical Integration and Computer. ENIAC mempunyai berat 30 ton, bervolume 15.000 kaki persegi dan berisi lebih dari 18.000 tabung vakum. Daya listrik yang dibutuhkan sebesar 140 kW, kecepatan operasi mencapai 5.000 operasi penambahan per detik. ENIAC masih merupakan mesin desimal, representasi data bilangan dalam bentuk desimal dan aritmatikanya dibuat dalam bentuk desimal. Memorinya terdiri dari 20 akumulator yang masing-masing akumulatornya mampu menampung 10 digit desimal. Setiap digit direpresentasikan oleh cincin yang terdiri dari 10 buah tabung vakum. Kekurangan utama mesin ini adalah masih manual pemrogramannya, yaitu dengan menyetel switch, memasang dan menanggalkan kabel-kabelnya. ENIAC selesai pada tahun 1946, sejak proposal diajukan tahun 1943 sehingga tahun 1946 merupakan gerbang bagi zaman baru komputer elektronik. Kemudian di generasi kedua yaitu 1959 sampai 1964, komponennya sudah menggunakan transistor. Program menggunakan bahasa aras tinggi, ukuran fisiknya jauh lebih kecil dari generasi 1 dan hanya membutuhkan daya listrik yang kecil. Sudah menggunakan memori sekunder seperti magnetic type yang berbentuk removable disk. Kecepatannya operasi mendekati jutaan operasi per detik. Nah, ini ya gambaran komputernya. Jadi sejak pesatnya teknologi semikonduktor hingga menghasilkan komponen transistor membawa perubahan besar pada dunia komputer. Komputer era ini tidak lagi menggunakan tabung vakum yang memerlukan daya operasional besar. Tabung-tabung ini digantikan dengan komponen kecil bernama transistor. Konsumsi daya listrik amat kecil dan bentuknya pun relatif kecil. Transistor ditemukan di Bell Labs pada tahun 1947 dan tahun 1950 telah meluncurkan revolusi elektronika modern. IBM sebagai perusahaan pertama yang meluncurkan produk komputer dengan transistor sehingga tetap mendominasi pangsa pasar komputer. NCR dan juga RSA adalah perusahaan yang mengembangkan komputer berukuran kecil saat itu. Kemudian diikuti dengan IBM yang mengeluarkan seri 7000-annya. Dengan adanya transistor, membuat hardware komputer saat ini makin cepat prosesnya, makin besar kapasitasnya, namun makin kecil bentuknya. Generasi kedua ini juga terdapat perubahan perkembangan pada ALU yang makin kompleks, lahirnya bahasa pemrograman tingkat tinggi maupun tersedianya software sistem operasi. Generasi kedua juga ditandai dengan munculnya Digital Equipment Corporation atau DEC tahun 1957 dan meluncurkan komputer pertamanya yaitu PDP-1. Komputer ini sangat penting nantinya bagi perkembangan komputer generasi selanjutnya, yaitu generasi ketiga. Nah, di generasi ketiga ini, tahun 1964 sampai 1970, komponen menggunakan IC atau Integrated Circuit, program menggunakan bahasa aras tinggi, ukuran fisiknya jauh lebih kecil dari generasi kedua, dan membutuhkan daya listrik yang lebih hemat. Sudah menggunakan memori sekunder dan kapasitas besar, dan bersifat random access, kecepatan dari jutaan operasi per detik, multiprocessing, dan juga multiprogramming. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, pada tahun ini, IBM System 360 dikeluarkan atau sudah dipasarkan. Dalam satu dekade, IBM menguasai 7% pasar komputer. Sistem 360 merupakan kelompok komputer pertama yang terencana. Banyak model dalam arsitektur 360 ini yang saling kompatibel. Hal ini sangat menguntungkan konsumen karena konsumen dapat menyesuaikan dengan kebutuhan maupun harganya. Pengembangan atau upgrading dimungkinkan dalam komputer ini. Nah, terus kemudian ke generasi keempat. Nah, generasi keempat tahun 1970 sampai 1982, di mana komponen menggunakan LSI IC atau Integrated Circuit.
Program penggunaan menggunakan bahasa aras tinggi, ukuran fisiknya bervariasi, menyesuaikan kapasitas data, sudah menggunakan memori sekunder yang berkapasitas besar dan bersifat random access. Kecepatannya dari mega hingga nano, operasi per detik, multiprocessing, input-outputnya sudah berbasis grafik, serta harganya semakin mudah. Nah, ini generasi keempat. Kemudian di generasi kelima, yaitu tahun 1982 sampai tahun 2000-an, kecepatan operasinya bukan suatu isu utama lagi karena sudah berjalan dengan sangat cepat. Graphical user interface dan kecerdasan buatan menjadi aspek penting mendasari OS, dan sebagian besar aplikasi bahasa pemrogramannya menggunakan berorientasi objek. Pengolahan data bersifat terdistribusi dan tersebar, dan sampai sekarang masih terus berkembang. Nah, ini gambaran komputer pada masa kini. Nah, terus selanjutnya ada sejarah perkembangan bahasa programming ya. Jadi pada zaman perkembangan komputer, nah tentu dibarengi dengan perkembangan bahasa pemrograman. Nah, ini generasinya itu yang pertama mulai dari bahasa pemrograman, bahasa mesin, yaitu 8086 machine code. Nah, contohnya seperti ini, many page of instruction masih menggunakan digit 0101. Seperti ini ya, model pemrogramannya. Kemudian di generasi kedua itu sudah menggunakan yang namanya bahasa assembly, atau yang disamakan juga dengan 8086 assembler. Nah, ini contoh penggunaan bahasa pemrogramannya. Dia sudah mulai menggunakan kata-kata ya. Kemudian pada generasi ketiga ini menggunakan pemrograman tingkat tinggi. Contohnya yaitu penggunaannya pada bahasa pemrograman Pascal. Nah, ini seperti bahasa C atau C++. Kemudian di generasi keempat dikenal dengan query language atau sudah menggunakan penerapan database. Nah, ini contoh bahasa pemrogramannya. Nah, kemudian di akhir yaitu generasi kelima sudah hampir mendekati dengan bahasa manusia gitu ya, sudah menggunakan bahasa formal English. Nah, itu tadi tentang penjelasan dari komputer. Selanjutnya kita sedikit bahas tentang masyarakat. Yaitu masyarakat secara definisi adalah sekumpulan orang yang bentuk sebuah sistem dan terjadi komunitas atau komunikasi di dalamnya. Sekumpulan manusia berinteraksi dalam satu hubungan sosial, saling berhubungan, lalu membentuk kelompok lebih besar, serta memiliki kesamaan budaya, identitas, dan tinggal dalam satu wilayah. Itu adalah sebuah masyarakat atau orang yang hidup bersama dan menghasilkan sebuah kebudayaan. Nah, komputer dan masyarakat yaitu hubungan antara penggunaan masyarakat dengan suatu alat atau komputer guna mencapai tujuan tertentu, tentunya untuk membantu si pengguna atau masyarakat tersebut. Dan selanjutnya akan dapat meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, serta mempermudah dan melakukan suatu pekerjaan dengan tidak lagi menggunakan cara-cara tradisional atau manual. Peran komputer dalam masyarakat, komputer telah mempengaruhi bagaimana cara hidup kita. Dengan adanya komputer, kita semakin mudah, semakin praktis untuk mencari sebuah informasi. Masyarakat sekarang hanya tinggal buka Google dan mengetik informasi apa yang ingin mereka cari. Dan Google dengan senang hati akan mencarikan informasi tersebut untuk kita. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Dengan adanya komputer, orang-orang zaman sekarang tanpa disadari telah menghasilkan kebudayaan atau kebiasaan baru. Bahwasanya untuk mencari sebuah informasi, gunakan saja komputer dan lebih tepatnya mencari di mbah Google. Nah, dampak positifnya komunikasi menjadi lebih baik, informasi lebih mudah, transportasi menjadi lebih baik, pekerjaan menjadi lebih efisien. Tapi dampak negatifnya, malas bersosialisasi secara fisik, data mudah dicuri karena data-data kita berbentuk digital, serta beberapa pekerjaan nantinya akan tergantikan oleh tenaga mesin, serta kejahatan juga sudah mulai merambah masuk ke dalam cybercrime.
Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan, bisa kita pelajari hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.